حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang saya hormati Ketua DKM dan segenap pengurus DKM, juga para tokoh masyarakat, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wahayyikum tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu agung dan sempurna nikmat Allah untuk kita, nikmat iman dan Islam, juga berbagai nikmat yang begitu banyak. Semoga kita terus bisa mensyukurinya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan segenap umatnya yang selalu berusaha untuk menghidupkan sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah juga kita bersyukur, dan saya secara pribadi juga sangat bersyukur setelah sebulan tidak bisa hadir ke sini. Alhamdulillah bisa hadir lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kajian kita, memberkahi mushola kita, dan juga memberkahi masyarakat kita. Pada kesempatan malam hari ini, insya Allah kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita. Yang terakhir kita membahas tentang syarat, syarat sah sholat, dan akan kita lanjutkan dengan pembahasan rukun sholat. Maka untuk itu mari sama-sama kita awali pengajian kita di malam hari ini dengan membaca Ummul Kitab, Ummul Quran, Suratul Fatihah, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kalau tadi kita sampaikan bahwa pekan sebelumnya atau pertemuan sebelumnya kita membahas tentang syarat sah sholat, dan yang dimaksud dengan syarat itu artinya kalau belum terpenuhi kita nggak bisa sholat, gitu ya. Kita nggak bisa sholat, itu bersuci, suci dari hadas, suci dari najis, dan juga syarat-syarat yang lainnya. Sedangkan yang disebut dengan rukun artinya bagian utama, bagian terpenting dari pelaksanaan sholat. Kalau rukunnya tidak terlaksana, rukunnya tidak terpenuhi, berarti sholatnya nggak jadi, ya, sholatnya nggak sah. Ada 13 rukun sholat.
Yang pertama adalah niat, karena memang seluruh perbuatan kita, seluruh amal kita, apalagi kalau berbicara tentang amal wajib, amal utama, maka niat harus diperhatikan dengan sebenar-benarnya. Dan salat adalah amal utama dalam Islam, dan nanti niat ini juga akan menjadi pembeda salat kita ini salat apa gitu ya. Apakah salat zuhur berarti usolnya salat zuhur, begitupun dengan salat yang lainnya, dan juga termasuk kalau salatnya itu adalah salat sunnah, apakah salat fardu atau salat sunnah. Kita misalkan di pagi hari setelah masuk waktu subuh, kita sholat 2 kali gitu. Dua-duanya 2 rakaat. Nah itu kan yang membedakan itu niatnya, terutama gitu ya, terutama niatnya. Apakah kita niatnya sholat sunnah qabliyah atau niatnya sholat subuh gitu. Itu diantara fungsi dari niat, yaitu membedakan yang kita kerjakan itu sholat apa. Selain itu, niat juga yang kemudian akan mengarahkan kita bahwa apa yang kita lakukan itu lillahi ta'ala, ikhlas hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua adalah berdiri. Berdiri ini kalau untuk sholat fardu bagi yang mampu maka wajib hukumnya, sehingga orang yang bisa berdiri kemudian sholatnya tidak sambil berdiri maka sholatnya tidak sah, kecuali yang tidak mampu berdiri maka sholatnya semampunya. Yang mampunya sambil duduk maka sholatnya sambil duduk, yang tidak mampu sambil duduk maka sholatnya sambil berbaring, yang tidak mampu berbaring maka sholatnya sambil tidur telentang, bukan sambil tidur lontar-lontar gitu ya, tapi sambil posisi tidur gitu ya, sambil posisi tidur. Nah itu memang sesuai kemampuan. Jadi kalau mampu wajib melakukan yang mampu. Ketika mampunya berdiri, dan itu kewajiban aslinya, kewajiban asalnya, kita wajib melakukannya berdiri. Yang tidak mampu berdiri sambil duduk, kalau tidak mampu juga berbaring, kalau tidak mampu juga dalam posisi tidur. Itu sholat fardu, sholat 5 waktu, termasuk sholat Jumat. Sedangkan untuk sholat sunnah, mampu tidak mampu, kita boleh sholat mau berdiri ataupun tidak, itu tidak masalah. Misalkan kita sholat rawatib, sunnah rawatib, qabliyah ba'diyah, kalau kita lagi semangat sholatnya sambil berdiri, maka tentu itu menjadi sholat yang sempurna. Tapi kalau lagi kurang semangatnya, daripada tidak sholat, mendingan sholat walaupun sambil duduk, itu sholatnya sah gitu. Jadi agak males gitu ya, agak males habis maghrib atau habis isya atau sebelum isya kita sholat qabliyah atau ba'diyah, tidak sambil berdiri tapi sambil duduk, itu boleh, sholatnya sah. Atau misalkan kita capek nih, capek habis aktivitas, pulang ke rumah sudah larut malam, belum sholat witir, sedangkan kita udah ngantuk gitu, udah ngantuk, sholat witirnya itu sambil berbaring itu boleh, silakan, boleh. Walaupun kita mampu berdiri, kita
Yang ketiga takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini takbir yang pertama, pembuka sholat. Takbir ini kan banyak dalam sholat. Mau rukuk takbir, bangun dari rukuk takbir, setelah i'tidal mau sujud juga takbir. Tapi takbir yang rukun itu hanya satu, yaitu takbiratul ihram. Yang lainnya sunnah. Kemudian yang keempat adalah membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah ini puncak dari rukun ucapan. Rukun itu kan ada dua ya, ada yang ucapan, ada yang pekerjaan ya. Ada yang diucapkan, ada yang dilakukan. Kalau yang diucapkan, salah satu puncak rukunnya itu memang membaca surat Al-Fatihah. Sehingga membaca surat Al-Fatihah ini benar-benar harus dipelajari, dilatih, diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Kalau dalam kitab ini yang ditekankan itu bagaimana kita membaca dengan benar, khususnya makhraj dan panjang pendek serta tasydidnya gitu. Jadi makhrajnya tidak tertukar dan tidak salah. Kemudian tasydidnya jangan ada yang kelewat, yang harus ditekankan. Begitu juga dengan panjang pendeknya juga jangan ketukar. Kalau yang lain, misalkan gunanya, ikhfa'nya gitu dan lain-lain, itu kesempurnaan. Itu juga harus diusahakan disempurnakan. Walaupun kalau yang tadi itu intinya, pokoknya jangan sampai salah gitu ya. Nah baik, itu yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah ini memang disabdakan oleh Rasulullah SAW, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak jadi sholatnya orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah, tidak membaca Fatihatul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Baik yang sholatnya berjamaah maupun yang sholatnya sendirian, baik imam maupun makmum, mutlak gitu ya, semuanya wajib membaca. Kemudian yang berikutnya yaitu rukuk, gitu ya, rukun yang kelima. Rukuk itu kesempurnaannya posisi punggung itu istilahnya serata air gitu ya. Punggung, kemudian tengkuk dan kepala itu rata. Dan tangan itu ada yang kadang terlalu bawah, terlalu membungkuk sampai tangannya di bawah lutut, itu kelebihan gitu ya. Normalnya itu tangan itu posisi di lutut gitu, jangan terlalu bawah ya. Bukan batal sholatnya, tapi jadi kurang sempurna gitu, rukunya kurang sempurna. Kemudian setelah ruku berikutnya adalah i'tidal, berdiri setelah ruku, dan setelah i'tidal kemudian sujud 2 kali. Setelah sujud, sujud dulu ya sebelum setelah. Untuk sujud seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, kalau memang sempat ada yang bertanya gitu ya. Jadi sujud ini harus diperhatikan, 7 anggota sujud itu semuanya harus berada pada tempat sholat. Maksudnya tempat sholat itu di sajadah, di karpet, di lantai gitu ya, yaitu kedua ujung kaki, yaitu jari-jari kaki. Kadang kalau anak-anak atau yang sholatnya seperti anak-anak gitu ya, itu kakinya itu diangkat gitu, nggak nyentuh gitu, diangkat. Nah, dan yang nyentuh itu adalah bagian bawah dari jari kaki gitu, bukan bagian atasnya, bukan pungkuknya, tapi bawahnya, bagian bawahnya gitu.
bagian bawah, jadi kaki itu harus ini bukan begini gitu ya, posisi kakinya tapi begini gitu. Ya, kemudian dua ujung jadi kaki, kemudian dua lutut, kemudian dua bagian depan telapak tangan gitu ya, sama kening gitu ya, sama kening. Itu 7 anggota sujud, dan dari ke-7 anggota sujud itu untuk khususnya untuk kening ini yang wajib dibuka, jangan ketutup gitu, jangan ketutup, baik ketutup oleh peci, oleh mukena, atau ketutup oleh rambut gitu, ketutup oleh rambut. Jadi semuanya tadi harus menyentuh tempat sujud, tempat sholat, jangan ada yang tidak menyentuh, tidak dianggap, nanti jadi batal sholatnya gitu ya, batal sholatnya. Dan terkait dengan kening tadi, seperti yang sempat dibahas sebelumnya, itu kalau ketutup sama misalkan kita sama sorban atau sama peci atau sama rambut, itu tadi jadi batal sholatnya. Tapi kalau ketutupnya nggak semua, masih gitu ya, masih ada yang terbuka, masih ada yang menyentuh tempat sujud, itu masih sah gitu. Masih sah. Baik, itu sujud. Dan berikutnya yang ke-8 adalah duduk di antara dua sujud. Nah, untuk ke-4 ya, 4 rukun ini, rukuk, iktidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud, ada rukun yang nempel di situ yang disebut dengan tumaninah. Gitu ya, tumaninah. Tumaninah ini maksudnya jangan buru-buru pindah ke posisi rukun berikutnya sebelum kita betul-betul melaksanakan posisi pada rukun tersebut. Rukun misalkan jangan seperti ayam lagi makan gitu ya, ayam lagi makan gitu, baru aja nunduk sedikit udah bangun lagi, udah langsung iktidal. Begitu juga dengan posisi iktidal, karena dulu memang di masa Rasulullah itu ada contohnya. Ternyata sahabat yang baru belajar sholat, mungkin baru gitu ya masuk Islamnya, sholatnya itu kayak gitu, gak ada tumaninahnya, suruh diulang sama Rasulullah sholatnya gitu. Sholat, kamu belum sholat, lalu diulang sama sahabat itu, ternyata sholatnya masih sama gitu, masih gak tumaninah, suruh diulang lagi sama Rasulullah, selama tumaninahnya belum terlaksana, sholatnya belum sah gitu. Yaitu pada rukuk, iktidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Baik, itu yang ke-8. Kemudian yang ke-9, duduk untuk tahiyat akhir gitu ya, duduk untuk tahiyat akhir. Kalau duduk untuk tahiyat awal, ini statusnya bukan rukun, statusnya itu nanti sunnah abad gitu ya namanya, sunnah abad. Sedangkan kalau yang termasuk rukun adalah duduk untuk tahiyat akhir. Dan yang ke-10 tahiyatnya, tahiyat akhir. Kemudian yang ke-11 sholawat setelah tahiyat akhir, yaitu sholawat kepada Nabi ya, itu yang ke-11. Yang ke-12 setelah sholawat kepada Nabi, berikutnya adalah salam. Yang ke-12 yaitu salam ke kanan, salam yang pertama. Kalau salam yang kedua ke kiri itu sunnah ya, itu sunnah. Dan yang ke-13 yang terakhir adalah tersusun dengan rapi. Tidak boleh ada yang ngacak gitu ya urutannya, kan kita nggak pernah sih ya ada yang ngacak mungkin urutannya, sujud dulu baru ruku, itu kan ada ya setiap orangnya gitu. Nah baik, jadi itu rukun-rukun sholat
yang disebut dengan sutra gitu ya. Sutra itu artinya di hadapan kita dalam posisi kita sholat itu harus ada pembatas gitu, ada pembatas, yaitu pembatas yang tidak jauh dari posisi kita berdiri. Kalau dalam hadisnya Rasulullah itu mengatakan jaraknya itu jarak seperti luasnya jalan kambing gitu. Kalau jalan kambing itu mungkin seperti jalan setapak gitu ya, yaitu jalan yang kambing bisa lewat gitu, bukan jalan mobil gitu ya. Itu mah kejauhan gitu ya, jauhan. Nah, jalan kambing. Sutra ini pakai apa? Sutra ini kan kalau di beberapa masjid itu memang ada yang dibuat gitu khusus gitu sutra. Walaupun tidak harus begitu, bisa pakai tiang, bisa pakai dinding. Artinya kalau sholat kita mendekati posisi itu, mendekati dinding, atau bisa pakai benda-benda lain, ya, bisa pakai benda lain, pakai sorban, pakai tas. Orang kalau lagi di perjalanan bawa tas, kemudian tasnya ditaruh gitu. Nah, kemudian juga kalau tidak ada itu semuanya, dinding udah nggak kebagian, tiang juga udah nggak kebagian gitu, maka sutranya bisa pakai sejadah gitu. Ya, kalau ini kan udah sejadah juga. Jadi garis ini juga bisa berfungsi sebagai sutra gitu. Garis ujung karpet, garis ujung sejadah gitu. Sehingga kalau orang sholatnya udah ada sutra, maka bagi orang lain haram hukumnya lewat di depan orang yang sholat tersebut gitu. Jadi sebenarnya masalah haram lewat ini memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, tapi pendapat yang dianggap paling kuat yang juga disebutkan oleh Imam Nawawi dalam madhab kita madhab Syafi'i ini, disebutkan dalam Syarah Muhadzab nama kitabnya itu yang lebih kuat itu hukumnya haram. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, andai orang tahu, kata Rasul, dosa apa yang akan didapat oleh orang yang melewati ke depan orang sholat, maka dia tidak akan melewatinya walaupun harus menunggu sampai waktu 40-nya ini tidak disebutkan oleh Rasulullah, sehingga sang perawi mengatakan, saya nggak tahu apakah 40 itu maksudnya 40 hari atau 40 minggu atau 40 bulan atau 40 tahun, sampai begitu gitu. Saking nggak bolehnya lewat di depan orang sholat gitu, depan orang sholat. Kalau orang sholatnya tadi di depannya ada sutra gitu ya, dengan sarana-sarana tadi gitu ya, sarana-sarana yang bisa digunakan. Tuh, jadi kita tidak boleh melewat di depan orang yang sholat, kecuali kalau memang darurat banget, darurat nggak ada jalan dan kita kebelet gitu mau ke toilet gitu, atau memang ada keperluan yang sangat-sangat mendesak, yaitu boleh lah gitu, boleh. Tapi kalau nggak ada keperluan itu, sabar sebentar, tunggu sebentar sampai orangnya selesai sholat. Nah, ini kan jadi apa ya? Jadi ujian, terutama bagi orang yang memilih saf di depan. Saf di depan ini kan saf yang paling utama. Cuman kadang dia tidak bisa pulang duluan gitu, karena di belakang masih ada yang sholat. Nah, memang dia mendapatkan keutamaan itu lebih baik digunakan dulu buat zikir gitu ya, buat berdoa, daripada melewati ke depan orang yang sholat. Kalau tidak ada kondisi darurat tadi. Baik, kemudian berikutnya sunnah yang juga
kalau kelewat. Kalau kelupaan itu sunnah diganti dengan sujud sahwi, itu namanya sunnah arba'ah. Nah, sunnah arba'ah ini yang pertama adalah tahiyat awal. Tahiyat awal memang bukan rukun, tapi dia unsur penting dalam sholat yang disebut dengan sunnah arba'ah. Kalau kelupaan, kalau kelewat, itu bagusnya diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau di mazhab Yasin, tahiyat awal ini bukan rukun tapi wajib gitu. Bukan rukun tapi wajib. Sehingga kalau sengaja dilewat itu jadi apa ya? Sangat-sangat tidak bagus gitu, sangat tidak bagus. Kemudian yang kedua, membaca sholawat. Karena jadi gini, sholawat itu sebenarnya kalau kita sepaket ya, habis tahiyat sholawat itu sepaket. Cuman kalau judulnya dalam buku atau kitab fikih itu mereka membedakan, gitu ya, membedakan. Yang jelas itu dua-duanya statusnya sama. Kemudian tahiyatnya, sholawatnya, duduknya itu semuanya sama, gitu, sama. Kemudian ada yang beda di tahiyat akhir. Tahiyat akhir itu kan tahiyatnya, sholawatnya kepada Nabi, duduknya itu rukun gitu. Nah, selain ketiga hal ini, ada juga sholawat untuk keluarga Nabi. Kalau sholawat untuk Nabi kan begini, Allahumma sholli ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kelanjutannya wa'ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, dari wa'ala itu namanya sholawat untuk keluarga Nabi. Hukumnya apa? Hukumnya sunnah arba'ah gitu, di dalam tahiyat akhir. Dalam tahiyat akhir. Baik, kemudian yang kelima, sunnah arba'ah itu adalah kunut di rakaat terakhir sholat subuh ya. Kalau kunutnya kelewat, sang imam itu nggak usah bangun lagi, jangan gitu. Kalau udah melewati posisi ruku, udah mau sujud, itu jangan, nggak usah bangun lagi. Makanya di depan jangan maksa subhanallah gitu ya, kalau imamnya udah keburu ke bawah. Tapi sunnahnya nanti sang imam memimpin sujud sahwi gitu, memimpin sujud sahwi gitu. Nah, kemudian yang berikutnya, sunnah dalam sholat ini yang disebut dengan sunnah hayat. Kalau sunnah hayat ini banyak ya, banyak. Sunnah hayat ini yang pertama adalah mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan ini Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seluruh jiwa raga kita gitu. Itu diantara hikmahnya isyarat gitu ya, isyarat. Baik, mengangkat kedua tangan seperti itu. Walaupun di sini ada sedikit berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki terbuka begini, kalau perempuan agak tertutup gitu ya, agak tertutup. Baik. Kemudian yang kedua, meletakkan kedua tangan yang posisinya lagi berdiri, kemudian tangan kanan di atas tangan kiri, dan diletakkan di bawah dada di atas pusar gitu ya, di bawah dada di atas pusar, sehingga telapak tangan ada di atas telapak tangan kanan, ada di atas hasta tangan kiri gitu ya, tangan kiri. Makanya memang sempurnanya ini lurus gitu ya, lurus nih, lurus. Jadi bukan cuma begini, walaupun tadi ini kesempurnaan sunnah yang perbedaan-perbedaan pendapat itu ada gitu ya, ada. Nah, salah satu pendapat yang dijelaskan di kitab ini diantaranya seperti ini gitu. Jadi telapak tangan kanan di atas hasta tangan kiri, posisi memegang, kemudian di bawah dada di atas pusar gitu ya.
Ada juga sih yang begini, ada yang begini gitu ya. Di bawah itu memang tadi perbedaan-perbedaan itu ada. Baik, itu yang kita pilih di sini sesuai pembahasan kita ini. Baik. Kemudian yang ketiga adalah fokus mengarahkan pandangan mata kita kepada tempat sujud. Jadi ini memang arahan untuk apa ya? Untuk sepanjang sholat kita, kecuali nanti pas tahiyat ya. Sepanjang sholat kita, pandangan kita itu fokus ke tempat sujud. Jangan kanan kiri atau ke belakang. Juga yang seperti kemarin dibahas, nggak usah baca-baca tulisan yang ada di kaos orang yang sholat di depan kita gitu ya. Di kaos atau di rompi ya biasanya. Nah, kita fokus aja ke tempat sujud. Makanya tempat sujudnya jangan ada tulisan juga gitu ya, berarti jangan ada tulisan. Baik. Kemudian yang keempat adalah doa iftitah. Ya, doa iftitah kita baca. Kemudian setelah doa iftitah baca ta'awudz, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baru setelah itu lanjut ke surat Al-Fatihah tadi. Setelah surat Al-Fatihah kemudian baca amin ya, baik salat sendirian maupun salat berjamaah. Amin, ketika kita membaca amin, malaikat itu mengikuti bacaan amin kita bareng bersama kita. Itu menjadi sebuah keistimewaan. Kata Rasulullah SAW, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Nah, subhanallah, kan bacaannya gampang banget, tapi keutamaannya hebat banget gitu. Kemudian berikutnya masalah keras dan pelannya suara, gitu ya. Kan kita udah tahu kalau sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, rakaat pertama dan kedua itu bacaannya keras gitu. Itu bacaan imam gitu ya maksudnya. Atau kalau kita sendirian juga sama. Kita sendirian sholat munfarid lagi tidak bisa berjamaah, sunnahnya dibaca keras. Dan jangan ditukar, yang sunnah dibaca pelan dibaca keras, yang sunnah dibaca keras dibaca pelan, itu tidak sesuai sunnah ya, tidak sesuai sunnah. Baik, kemudian berikutnya sunnah masih di dalam sholat ini adalah membaca ayat setelah surat Al-Fatihah dan amin tadi. Kemudian kita membaca ayat lain dari Al-Quran ya. Ayat ini secara umum, gambaran umum gitu ya, gambaran umum, panjang pendeknya itu kalau orang sholat berjamaah maka tidak boleh baca yang panjang-panjang gitu ya, atau kalimatnya mungkin tidak boleh terlalu panjang. Walaupun mungkin kalau dibandingkan dulu di masa Rasulullah dengan sekarang, perbandingannya kayaknya agak berbeda ya. Kalau dulu ada yang panjang-panjang dibandingkan dengan sekarang itu ada gitu dulu. Nah, tapi memang secara umum tadi kalau imam mengimami memang tidak boleh panjang-panjang. Dan dulu juga ada yang ditegur oleh Rasulullah, imam baca surat Al-Baqarah ya, itu panjangan banget gitu ya, panjangan banget. Jadi secara umum dari seluruh sholat 5 waktu, seluruh sholat 5 waktu yang paling panjang itu adalah sholat subuh gitu. Yang kedua sholat zuhur. Nah ini tantangan banget sholat zuhur ya. Kenapa? Karena bacaannya pelan tapi panjang gitu. Kan nggak ada sholat zuhur yang bacaannya keras, itu nggak ada, kecuali sholat Jumat gitu ya, kalau diganti di hari Jumat, sholat Jumat. Nah ternyata sholat zuhur ini bacaannya terpanjang kedua setelah subuh gitu. Kemudian yang berikutnya yang pertengahan itu sholat isya. Sholat isya ini lebih pendek dari sholat
subuh dan zuhur. Lalu yang terakhir yang terpendek adalah sholat asar dan maghrib, gitu. Sholat asar dan maghrib ini sih cocok kayaknya ya, sholat asar dan maghrib untuk kita. Baik, jadi itu sunnahnya. Makanya biasanya kebanyakan kalau sholat maghrib bacaannya itu dari namanya itu qisarul mufassal atau qisarul mufassil, yaitu surat-surat pendek di akhir juz an-ma, yaitu dari apa ya, dari Abu sampai Anas. Kalau yang pertengahan itu dari apa ya, dari An-Naba sampai Abu gitu ya. Itu yang pertengahan. Kalau yang lainnya itu kategorinya panjang. Baik, kemudian setelah itu adalah takbir intiqal tadi. Setiap perpindahan dari satu rukun ke rukun lainnya kita disunnahkan membaca takbir ya seperti biasa. Lalu berikutnya yang ke-10 tasbih pada rukuk dan sujud. Subhana rabbiyal azim pada rukuk dan subhana rabbiyal a'la pada sujud. Kemudian yang berikutnya meletakkan kedua telapak tangan saat duduk, gitu ya, saat duduk di atas paha. Di sini sih bahasanya ala awwalil fakhidain, di pangkal paha, gitu. Bukan di ujung, di pangkal paha, ya, ternyata pangkal paha. Baik. Dan yang ke-12 itu adalah posisi duduk tawarruk di duduk yang terakhir dan posisi iftirash di duduk yang lainnya. Tahiyat akhir tawarruk duduk miring, gitu ya, duduk miring. Nah, kita kan tahu kalau udah miring berarti udah ke bagian rokaat kita, gitu, udah mau selesai. Nah, kalau yang lain tahiyat awal duduk di antara dua sujud itu semuanya iftirash, gitu sunnahnya. Ini yang ke-12. Yang ke-13 membaca sholawat Ibrahimiyah. Tadi kan kalau wajibnya gini, setelah tahiyat Allahumma sholli ala Muhammad, itu wajibnya ya. Kemudian kalau di tahiyat akhir sunnah al itu wa ala ali Muhammad atau wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedangkan kita biasa membaca sholawatnya itu yang dinamai sholawat Ibrahimiyah. Itu memang yang paling sempurna, gitu ya, yang paling sempurna. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian setelah itu kita juga disunnahkan menambah doa, khususnya tahiyat akhir ya, tahiyat akhir kan biasa ada doanya. Apa doanya? Fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi lupa doanya, doa yang masih Dajjal itu lah. Sekarang saya jadi lupa. Nah, itu juga sunnah. Apa doa lainnya juga boleh, gitu. Termasuk kita menambah doa pada saat rukuk dan sujud, gitu. Itu juga sunnah, gitu. Cuman kalau lagi berjamaah ini harus memperhatikan berjamaah, gitu. Jadi yang boleh ini terutama kalau kita sholat sunnah, sholat sendirian. Kalau sholat sunnah maka boleh, mau sujudnya lama, mau rukuknya lama, tahiyatnya lama, silahkan, sebebas-bebasnya. Kita memperpanjang doa, gitu, doa. Contoh misalkan
Lagi sujud terakhir kita baca Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Masa ibu bapak kita nggak pernah didoain, kan wajib ya, kita wajib ya. Maksudnya sangat penting gitu, sangat penting. Misalkan dibaca saat sujud gitu. Cuman tadi kalau lagi berjamaah makan makmum harus mengikuti imam. Kalau imam udah bangun, ya makmum juga harus bangun gitu. Kalau berjamaah lalu imamnya gimana? Imam juga harus memperhatikan makmum gitu. Imam sholatnya nggak boleh terlalu panjang. Akhirnya dua-duanya enggak. Ya udah, berarti bacanya lagi sholat sunnah saja gitu. Nah, terakhir kemudian membaca salam, yaitu salam yang kedua itu yang sunnah. Yang pertama rukun, yang kedua sunnah. Oh iya, masih ada perintah yang terakhir lagi, yaitu menjaga kekhusyuan sholat. Senantiasa kita jaga, itu ya, kekhusyuan sholat. Baik, jadi ini adalah rukun dan sunnah sholat. Baik, mungkin itu udah masuk isya ya? Oh, udah masuk isya. Jadi kita cukupkan untuk kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan setiap ilmu yang kita pelajari Allah berikan kepahaman, Allah berikan kemudahan kita untuk memahaminya, dan apa yang kita pelajari dan kita pahami Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Mari sama-sama kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.